Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam Bapak Didi, juga teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai pendidikan anti korupsi untuk perguruan tinggi. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Pertama ada Zahra Mutiara Fani, kemudian kalau di dunia saya sendiri Gabriela Jumpan tadi dan Rashawa Akmal Desinten. Oke, untuk topik yang akan dibahas, yang pertama ada korupsi dan integritas, faktor penyebab korupsi, dampak masif korupsi, nilai dan prinsip anti korupsi, upaya pemberantasan korupsi, dan juga gerakan kerjasama dan instrumen internasional pencegahan korupsi. Oke, yang pertama, untuk pengertian dari korupsi. Secara etimologis, kata korupsi itu berasal dari bahasa Latin atau corruptio atau corrumper, yang berarti rusak, busuk, menyimpang dari kesucian, atau dapat disuruh. Nah, dalam konteks modern ini, korupsi merujuk pada perilaku menyimpang dari norma hukum dan etika demi keuntungan pribadi, kelompok, atau golongan tertentu. Nah, kesimpulannya, korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Berdasarkan kenyataan tersebut bahwa perbuatan korupsi menyangkut sesuatu yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik, dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan. Boleh di next? Selanjutnya ada perilaku koruptif. Nah, perilaku koruptif ini sendiri mencakup segala tindakan, sikap, atau cara berpikir yang mendorong seseorang pada praktik korupsi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, oleh karena itu, perilaku koruptif dapat muncul dari pembiasaan lingkungan keluarga, sosial, bahkan budaya birokrasi yang permisif. Nah, di sini ada contoh-contoh perilaku koruptif di kehidupan sehari-hari yang biasa kita temui. Yang pertama itu ada melanggar aturan lalu lintas dan menyuap petugas, lalu ada suap menyuap untuk kelancaran izin, peraturan yang dibuat-buat, memberikan tips kepada pegawai pelayanan publik agar dilayani lebih cepat, dan juga kebiasaan. Next. Nah, sini ada juga bentuk-bentuk dari korupsi. Yang pertama itu kerugian keuangan negara. Nah, ini penyalahgunaan anggaran atau penggelapan dana publik. Lalu yang kedua ada suap menyuap. Jadi suap menyuap ini adalah imbalan untuk mempengaruhi keputusan atau kebijakan dari pejabat. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan, seperti penggunaan fasilitas atau aset negara untuk kepentingan pribadi. Yang keempat, ini ada pemerasan, di mana pemerasan ini memaksa pihak lain untuk menyerahkan uang atau barang melalui ancaman kekuasaan. Lalu ada perbuatan curang atau fraud, di mana ini memanipulasi dokumen dan data untuk keuntungan pribadi. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan barang atau jasa. Di sini pejabat publik bisa turut serta dalam proyek yang diawasinya. Lalu yang ketujuh ada gratifikasi. Jadi seperti kenaikan hadiah, fasilitas, atau bentuk keuntungan lain yang berhubungan dengan jabatan. Next. Oke, kita lanjut ke integritas. Nah, integritas ini berasal dari kata Latin integer yang berarti utuh atau tidak tercelah. Secara umum, integritas ini dipahami sebagai konsistensi antara nilai-nilai moral, prinsip, dan juga tindakan nyata dari seseorang. Lalu ada peran integritas dalam pemberantasan korupsi. Nah, integritas ini menjadi pilar utama dalam upaya pemberantasan korupsi. Tanpa integritas, regulasi dan penegakan hukum sekalipun tidak akan efektif. Integritas perlu ditanamkan mulai dari lingkup kecil seperti keluarga hingga ke tingkat kelembagaan seperti pemerintahan, pendidikan, dan juga masyarakat sipil. Nah, boleh next? Oke. Seseorang yang berintegrasi itu
akan pertama itu berkata jujur dan bertindak sesuai dengan ucapannya, bertanggung jawab atas tindakannya, menolak segala bentuk suap dan penyimpangan, menjaga etika dan hukum dalam setiap keputusan, dan yang terakhir itu tidak tergoyahkan oleh tekanan atau godaan. Boleh next? Nah, sekarang kita masuk ke sejarah perkembangan korupsi di Indonesia. Yang pertama itu ada di masa pra-kemerdekaan, di mana pada masa kerajaan, korupsi ini telah terjadi dalam bentuk perebutan kekuasaan, manipulasi kekayaan kerajaan, dan juga penyalahgunaan jabatan. Lalu pada masa kolonial Belanda, nah ini memperkenalkan sistem ukti dan sistem tanam paksa seperti kultus stelsel yang sering dimanipulasi oleh pejabat lokal dan menyebabkan penderitaan bagi rakyat. Lalu ada juga di masa pasca kemerdekaan, di mana di Orde Lama upaya pemberantasan korupsi sudah mulai dilakukan, seperti Operasi Budi, namun seringkali ini berujung pada kegagalan karena tekanan politik. Lalu di Orde Baru, banyak regulasi dibuat, namun korupsi ini menjadi semakin sistemik, menjalar ke semua level pemerintahan dan juga lembaga negara. Dan yang terakhir di sini ada era reformasi, di mana terjadi desakan kuat dari masyarakat untuk memberantas korupsi, yang ditandai dengan pembentukan KPK sebagai lembaga independen. Nah, walau demikian, perlawanan balik terhadap agenda anti korupsi masih terus berlangsung hingga saat ini. Boleh di next. Oke, selanjutnya izinkan saya untuk menjelaskan faktor penyebab dari adanya korupsi itu sendiri. Jadi, berdasarkan data yang kami temukan, faktor penyebab itu terbagi menjadi dua, yaitu internal dan juga eksternal. Yang mana faktor internal ini merupakan penyebab korupsi yang datangnya dari dalam diri setiap individu gitu. Jadi, datangnya tuh dari keinginan seseorang atau dari hati seseorang untuk melakukan tindakan korupsi gitu. Nah, jadi dari faktor internal ini terdiri dari aspek moral dan juga aspek sikap atau perilaku. Terus yang kemudian itu ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini adalah faktor penyebab terjadinya korupsi karena sebab-sebab dari luar diri seseorang gitu. Nah, faktor eksternal ini tuh dapat dilacak dari aspek ekonomi seseorang, kemudian aspek politik, aspek hukum, serta aspek sosial. Mungkin boleh di next. Nah, mungkin kita bahas terlebih dahulu mengenai sumber-sumber dari faktor internal itu. Yang pertama itu dari sifat tamak manusia. Jadi tamak atau rakus itu adalah sifat serakah yang muncul dari dalam diri seseorang yang ditandai dengan keinginan besar memiliki harta tanpa memikirkan apakah harta tersebut tuh halal atau haram kayak gitu. Nah, tamak itu sering muncul karena cinta berlebihan terhadap harta dan gaya hidup yang hedonis. Nah, korupsi itu adalah bentuk nyata dari sifat tamak ini. Karena seseorang itu memiliki sifat tamak, jadi dia tuh bisa menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya gitu, untuk mendapatkan kekayaan sebanyak mungkin. Jadi sifat tamak ini merupakan faktor internal penyebab terjadinya korupsi seperti itu. Terus yang kedua itu gaya hidup yang konsumtif gitu. Karena kehidupan modern di kota besar itu mendorong gaya hidup konsumtif dan jika konsumtif nggak dibarengin nih sama penghasilan yang cukup, orang itu bisa dengan mudah tergoda untuk melakukan korupsi gitu. Nah, gaya hidup ini tuh dipengaruhi oleh budaya global yang menekankan konsumsi tanpa batas gitu. Jadi, misal ada hal-hal yang tidak perlu tapi karena dia memiliki gaya hidup yang konsumtif, menuruti gengsi dan lain-lain, jadi dia tuh bisa kembali lagi ke tadi menghalalkan segala, segala cara untuk mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan olehnya seperti itu. Nah, kemudian faktor internal yang berikutnya itu adalah moral. Jadi, moral yang lemah itu membuat seseorang mudah untuk tergoda korupsi gitu. Faktor seperti lemahnya iman, rasa malu, kejujuran, dan lingkungan sosial seperti keluarga atau teman bisa mempengaruhi seseorang untuk berperilaku korup kayak gitu. Nah, jadi misalnya udah gaya hidupnya konsumtif, terus juga dia tuh orangnya tamak. Nah, kalau misalnya ditambah lagi moralnya lemah, itu tuh orang orang nggak bisa untuk menahan diri untuk melakukan yang namanya korupsi seperti itu. Mungkin boleh di next. Nah, kalau tadi ada contoh-contoh dari faktor internal, selanjutnya ada faktor eksternal. Mungkin yang pertama itu kita bahas dari aspek hukum gitu. Jadi di Indonesia ini kan aturan hukumnya kan kurang jelas ya, terus tumpang tindih dan sulit gitu untuk diterapkan dalam konteks nyata yang mana membuka celah untuk
penyalahgunaan wewenang. Terus penegakan hukum itu tuh juga sering terhambat di negara ini karena yang pertama tuh dari keterbatasan aparat, kemudian sarana, organisasi hukum, dan kurangnya dukungan masyarakat gitu. Nah, jadi dengan adanya aspek hukum yang kurang apa ya, men kurang membuat jerak bagi para pelaku korupsi, jadi orang-orang tuh bisa dengan mudah tetap melakukan korupsi gitu, walaupun ada hukum yang mengatur, tapi karena mungkin teman-teman sering dengar istilah tumpul ke atas, tajam ke bawah gitu. Nah, jadi bagi orang-orang berpengaruh, hukum itu tuh bisa mereka sepelekan gitu. Jadi karena hukum yang lemah di Indonesia ini, itu bisa menjadi faktor eksternal yang memicu terjadinya korupsi dan mendorong keinginan kuat seseorang untuk melakukan korupsi kayak gitu. Nah, karena aspek hukum di Indonesia itu sendiri sudah lemah, maka diperlukan aparat hukum yang arif dan progresif yang nggak cuma menjalankan hukum sebagai formalitas doang, tapi juga bisa menerapkannya dengan bijaksana sesuai dengan kebutuhan keadilan masyarakat kayak gitu. Terus mungkin aspek yang kedua itu ada aspek politik. Jadi korupsi itu yang pertama tadi marak karena lemahnya hukum dan juga ketidak konsistenan sistem politik gitu. Bahkan politik itu jadi politik di era ini tuh menjadi sarana korupsi gitu akibat ambisi mempertahankan kekuasaan. Nah, kontrol sosial terhadap pejabat itu juga lemah, jadi moralitas politik tuh rendah gitu. Nah, mungkin teman-teman juga pernah sering dengar ya istilah money politics gitu, misalnya seseorang ingin maju gitu, mau menjadi DPR dan lain sebagainya. Nah, mereka tuh bisa menghalalkan segala cara, mungkin berupa gratifikasi atau penyuapan ke masyarakat gitu untuk membeli suara-suara dari mereka. Nah, karena mereka melihat adanya kesempatan itu, jadi ini tuh menyebabkan aspek politik ini sebagai faktor eksternal untuk melakukan korupsi kayak gitu. Mungkin boleh di next lagi. Nah, faktor eksternal yang berikutnya yaitu aspek sosial gitu. Jadi, nilai-nilai dan budaya di masyarakat yang mendukung terjadinya korupsi itu juga termasuk ke dalam faktor penyebab terjadinya korupsi. Jadi, masyarakat tuh menganggap yang mendapat kerugian dari korupsi itu hanya negara, padahal kerugian terbesar ditanggung oleh rakyat. Nah, ini tuh maksudnya misal ada berita mengenai tokoh publik gitu ya misal yang melakukan korupsi terhadap negara. Nah, masyarakat itu menganggap sebenarnya mereka tuh cuma mencuri uang negara gitu, nggak ada efeknya atau imbasnya ke masyarakat. Padahal ternyata dari kasus korupsi tersebut tuh yang paling dirugikan adalah masyarakat gitu, tapi masyarakatnya sendiri tidak terlalu membuka mata terhadap kasus tersebut kayak gitu. Nah, di lain sisi masyarakat itu juga nggak sadar kalau misalnya mereka itu juga sering terlibat dalam perilaku korupsi dalam kehidupan sehari-hari dengan cara terbuka, namun kembali lagi tidak disadari oleh diri mereka sendiri. Mungkin sesimpel jika anak ingin masuk sekolah terus kayak mau mengamankan kursi atau bangku sekolah gitu. Nah, masyarakat tuh bisa aja kayak beli bangku untuk mengamankan posisi anaknya di sekolah tersebut. Nah, itu tuh juga merupakan salah satu bentuk korupsi gitu. Jadi menyuap sekolah supaya anaknya bisa disekolahkan di sekolah tersebut. Nah, perilaku-perilaku seperti itu yang mungkin kadang-kala nggak disadari oleh masyarakat itu juga merupakan perilaku korupsi gitu. Padahal di lain sisi masyarakat tuh juga sering menyalahkan tokoh publik atau orang-orang yang melakukan korupsi besar-besaran di negara ini. Sementara di lain sisi mereka juga pada kehidupan sehari-hari melakukan tindak korupsi walau mungkin uh, yang tidak terlalu besar seperti itu. Kemudian faktor berikutnya itu ada aspek ekonomi gitu. Jadi apabila seseorang nih misal punya kebutuhan banyak untuk dipenuhi, namun gajinya itu tidak setara untuk memenuhi kebutuhan tersebut atau gajinya itu nggak cukup buat memenuhi kebutuhannya. Nah, itu menyebabkan seseorang tuh berpotensi untuk melakukan korupsi demi membutuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut kayak gitu. Dan yang terakhir itu aspek organisasi. Jadi um, organisasi yang menjadi korban korupsi atau di mana korupsi terjadi biasanya memberi andil terjadinya korupsi. Nah, mungkin lebih spesifiknya, penyebab korupsi aspek organisasi ini adalah kurang adanya sikap keteladanan pemimpin, tidak ada kultur atau budaya organisasi yang benar, akuntabilitas yang kurang memadai, dan kelemahan sistem pengendalian manajemen gitu. Jadi, misal di sebuah organisasi marak terjadinya korupsi dikarenakan dari organisasi tersebut tuh saking seringnya sampai mewajarkan gitu karena nggak ada karena itu udah menjadi kultur atau budaya organisasi yang buruk gitu di organisasi tersebut. Kemudian juga akuntabilitas dari organisasi tersebut tuh juga kurang memadai sehingga
mendorong orang-orang yang mungkin baru terjun di sana atau baru masuk di organisasi tersebut untuk tetap melakukan korupsi seperti yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya. Mungkin seperti itu. Boleh di next. Nah, selain faktor korupsi dari internal maupun eksternal seseorang, itu ada juga faktor korupsi berdasarkan perspektif teori. Nah, mungkin di kelas akuntansi forensik teman-teman mungkin udah pernah dengar istilah seperti triangle fraud yang dikemukakan oleh Donald Cressy. Itu tuh triangle fraud itu ada opportunity, rationalization, dan juga pressure gitu. Kemudian dikembangkan lagi nih sama David Wolf dan Dana Hermansen menjadi diamond fraud, kemudian dikembangkan lagi menjadi pentagon fraud oleh Horwath dan juga hexagon fraud oleh Fausenas. Nah, sementara dari sumber yang kami dapatkan itu lebih spesifik terhadap teori GON atau teori yang dihadirkan oleh Jack Ballon pada tahun 2006 gitu. Nah, GON ini terdiri dari greedy, opportunity, need, dan juga exposure gitu. Jadi greedy ini tuh adalah sifat tamak dari manusia, kemudian opportunity itu mereka melakukan korupsi apabila ada kesempatan, kemudian need itu ada kebutuhan yang harus dipenuhi, dan juga exposure gitu. Mungkin boleh di next lagi. Nah, kemudian ada nilai dan prinsip yang harus diterapkan untuk mencegah terjadinya korupsi gitu. Jadi untuk perbedaan nilai dan prinsip itu apa sih? Jadi untuk nilai sendiri itu merupakan jadi nilai yang dimaksud di sini tuh kan tadi ada faktor internal ya yang menyebabkan korupsi. Nah, jadi faktor internal tersebut itu sangat ditentukan oleh kuat atau tidaknya nilai-nilai anti korupsi yang tertanam di diri setiap individu gitu. Jadi nilai anti korupsi ini adalah suatu hal yang mendasari apabila dia kuat maka seseorang itu tidak akan melakukan korupsi. Sementara apabila nilai anti korupsi yang dalam diri individu tersebut itu lemah, kemungkinan besar dia bisa melakukan korupsi gitu. Kemudian untuk prinsip anti korupsi itu untuk mencegah terjadinya faktor eksternal penyebab korupsi. Jadi selain memiliki nilai-nilai anti korupsi, individu itu juga harus memahami secara mendalam mengenai prinsip-prinsip anti korupsi seperti itu. Kembali next. Nah, mungkin kita bahas dulu untuk nilai anti korupsi ya. Jadi dari sumber buku KPK itu ada 9 nilai. Yang pertama itu kejujuran, mungkin teman-teman udah tahu ya jujur itu apa. Kemudian kedisiplinan, kemudian sederhana. Jadi seorang itu harus bersikap sederhana tanpa perlu melebih-lebihkan supaya tidak tidak ada sifat tamak yang muncul seperti itu. Kemudian seorang juga harus peduli atau memiliki sifat kepedulian atau nilai kepedulian, juga harus bertanggung jawab, berani, mandiri, kerja keras, dan juga adil seperti itu. Kembali next. Nah, sementara untuk prinsip-prinsip anti korupsi dalam buku KPK itu ada 5. Yang pertama itu akuntabilitas. Jadi seseorang itu harus bersikap akuntabel. Kemudian yang kedua transparansi. Jadi segala hal yang ada di organisasi tersebut misalnya itu tuh harus dilaporkan secara transparan. Jangan ada hal yang disembunyikan yang berpotensi menyebabkan korupsi seperti itu. Kemudian hal-hal tersebut tuh harus disajikan secara wajar atau mungkin kewajaran, dan juga ada kontrol kebijakan, dan yang terakhir itu ada prinsip kebijakan seperti itu. Boleh next. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, terima kasih. Teman-teman, kalau tadi sebelumnya sudah dijelaskan terkait definisi umum sampai ke faktor penyebabnya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dampak masif korupsi terutama di era digital saat ini. Jadi di sini ada beberapa dampak korupsi. Yang pertama dampak terhadap aspek ekonomi. Jadi korupsi ini cukup menggerogoti anggaran publik, terus juga menghambat pembangunan dan menyebabkan ketimpangan sosial. Uang yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat justru dialihkan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Contohnya ini misalnya ada dana proyek infrastruktur. Kalau teman-teman tahu itu ada di Desa Tulung Agung, itu dikorupsi sebesar 721 juta rupiah, yang akhirnya Akhirnya menghambat pembangunan dan berdampak pada aspek ekonomi sampai pendidikan di sana. Kemudian yang kedua di sini ada dampak sosial dan kemiskinan masyarakat. Nah, korupsi ini juga memperparah kemiskinan karena anggaran sosial seperti subsidi, kemudian bantuan langsung tunai, dan pendidikan gratis itu justru bocor di tengah jalan. Misalnya itu ada contoh program Raskin atau beras untuk rakyat miskin yang seharusnya sebenarnya jadi jaring pengaman sosial, itu malah gak
tepat sasaran karena dimanipulasi data penerimanya oleh pejabat setempat. Bahkan di 2013 itu di daerah Pamekasan tercatat korupsi raskin atau beras untuk rakyat miskin itu sudah mencapai 58,8 miliar rupiah. Selanjutnya yang ketiga di sini ada dampak terhadap birokrasi pemerintah. Jadi birokrasi ini jadi nggak efisien teman-teman dan mahal karena pegawai negeri atau pejabat publiknya aja tuh sering diminta suap untuk mempercepat atau memuluskan proses layanan yang mungkin tadi di slide-slide sebelumnya sudah di-mention oleh rekan-rekan saya. Contohnya di sini dampak terhadap birokrasi pemerintahan itu ada uang pelicin untuk CPNS atau yang sering kita lakukan itu uang pelicin untuk pembuatan SIM atau surat izin mengemudi. Padahal di PP nomor 76 tahun 2020 per Mei 2025 untuk pembuatan SIM itu kisaran di harga 50 sampai 120 ribu seharusnya. Tapi kenyataan di lapangan tidak begitu. Kemudian yang keempat dampaknya di sini ada dampak terhadap politik dan demokrasi. Korupsi politik ini justru menciptakan sistem demokrasi yang transaksional. Politisi ini nggak lagi mewakili rakyat, melainkan kepentingan sponsor atau donatur politiknya. Tadi juga sudah sempat di-mention oleh Fanny terkait money politics, jadi contohnya itu ada money politics saat pemilu yang bikin kandidat itu jadi banyak uang menang, memiliki banyak uang menang meskipun padahal mereka tuh nggak punya visi atau integritas. Setelah terpilih, akhirnya mereka cenderung korupsi. Buat apa? Buat balik modal kampanye. Kemudian yang kelima di sini ada dampak terhadap penegakan hukum. Penegakan hukum ini juga jadi lemah karena aparatnya aja itu bisa disuap teman-teman. Jadi contohnya misalnya pelaku korupsi besar itu hanya dijatuhi hukuman ringan bahkan mendapat fasilitas mewah di penjaranya. Kasus kecil seperti pencurian karena kelaparan justru malah dihukum berat sementara koruptor triliunan itu justru malah dapat remisi. Kemudian yang keenam di sini ada dampak terhadap pertahanan dan keamanan. Jadi korupsi di sektor pertahanan ini dapat melemahkan kekuatan militer dan bisa jadi menurunkan daya tahan negara terhadap ancaman dari luar. Misalnya pengadaan alutsista atau alat utama sistem pertahanan yang nggak sesuai spesifikasi. Karena apa? Karena markup anggaran. Akibatnya prajurit TNI dan Polri itu justru jadi kekurangan fasilitas dan perlengkapan karena anggarannya dibocorin oleh oknum pejabat. Kemudian yang selanjutnya di sini ada dampak akibat kerusakan lingkungan. Jadi korupsi itu kan memfasilitasi pelanggaran terhadap hukum lingkungan. Contohnya misalnya izin tambang atau penggundulan hutan diberikan secara ilegal karena suap. Contohnya misalnya limbah pabrik dibuang sembarangan ke sungai karena pengawas lingkungannya aja tuh udah disuap buat nggak ngelaporin. Jadi akhirnya apa? Akhirnya limbah pabriknya sudah mengotori sungai. Kemudian yang selanjutnya di sini ada dampak terhadap ketahanan budaya dan religiusitas. Korupsi ini juga merusak nilai budaya, luhur, dan religiusitas masyarakat. Dari budaya jujur, kerja keras, dan gotong royong, itu justru tergantikan semuanya oleh budaya transaksional, hedonisme, dan pragmatisme. Contohnya misalnya sekarang pemuka agama itu udah ikut terlibat korupsi, bahkan untuk dana sosial atau hibah keagamaan, atau sekarang itu mulai ada budaya jual agama. Oke, selanjutnya di sini ada era digital dan dampak pada penanggulangan korupsi. Saat ini maraknya sudah dimasuk di era digital, yang pasti kualitas teknologi juga bertambah dan meningkat pula kualitas kejahatan korupsinya. Era digital ini juga memungkinkan kejahatan korupsi ini lewat lebih canggih lagi dan tersembunyi, misalnya manipulasi sistem keuangan elektronik, transaksi fiktif, atau pencucian uang berbasis teknologi. Contohnya kemarin kasus korupsi IKTP atau KTP elektronik, itu mereka memalsukan laporan keuangannya dan menyamarkan aliran dananya ke berbagai rekening ke luar negeri. Kemudian yang kedua ada permisifme akibat paparan informasi. Jadi media sosial dan dunia digital ini nyebabin masyarakat itu terbiasa ngelihat hidup mewah koruptor yang justru masih bebas. Akhirnya kita tuh sebagai masyarakat tercipta sikap permisif atau kita jadi menormalisasikan sesuatu. Contohnya koruptor ketika setelah bebas tetap tampil di media sosial dengan gaya hidup glamornya, yang akhirnya ngebuat kita sebagai masyarakat ngelihatnya korupsi ini udah bukan lagi kejahatan serius gitu. Kemudian yang ketiga di sini ada hoax sebagai tantangan pemberantasan korupsi. Hoax ini juga digunakan untuk nutupin kasus korupsi atau menyerang lembaga anti korupsi. Biar apa? Biar kepercayaannya runtuh. Misalnya sempat beredar hoax yang nyebut KPK itu mempolitisasi penangkapan pejabat tertentu, padahal faktanya KPK tuh punya fakta kuat terkait kasus tersebut. Kemudian yang keempat di sini ada era digital dan kesempatan pada upaya pemberantasan korupsi. Mungkin tadi tiga sebelumnya itu
dampak buruknya era digital kepada korupsi, tapi sekarang di sini ada di sisi lain era digital ini juga memberikan alat bantu penting untuk transparansi, misalnya e-procurement, kemudian e-budgeting dan pengawasan digital oleh masyarakat sipil. Misalnya sekarang itu udah ada penggunaan aplikasi namanya Lapor dan e-audit itu yang dibuat oleh BPK, fungsinya untuk memudahkan pelaporan pelanggaran dan pelacakan transaksi yang mencurigakan. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah upaya pemberantasan korupsi. Boleh di next? Oke, jadi korupsi itu bukan kejahatan biasa, tapi extraordinary crime yang merusak dari dalam dan sistematiknya. Banyak orang percaya itu jalur hukum adalah solusi dengan hukuman berat dari lembaga seperti KPK. Tapi kita juga tuh harus realistis karena ironisnya kadang penegak hukum itu sendiri yang terlibat korupsi. Pendidikan dan agama juga dianggap bisa mencegah korupsi, tapi faktanya banyak negara religius yang justru tingkat korupsinya tinggi. Artinya nilai moral perlu tapi tidak cukup. Kita juga butuh reformasi sistem dari dan lembaga, transparansi dan ruang bagi masyarakat sipil serta pers yang bebas untuk bertanya dan mengawasi. Dengan perkembangan teknologi, modus korupsi pun makin canggih, maka kita juga harus canggih seperti sistem digital, sumber daya manusia ahli, dan akses informasi yang menjadi kuncinya. Boleh di next? Pemberantasan korupsi ini tak bisa hanya mengandalkan satu cara atau program tunggal karena korupsi itu kompleks, kronis, dan menjalar ke berbagai aspek kehidupan. Hukum seperti dianggap solusi, tapi itu juga belum cukup. Strategi ini tuh harus disesuaikan dengan pelaku, konteks sosial, politik, ekonomi, dan budaya masing-masing. Tidak ada satu formula yang cocok untuk semua karena itu tuh pendekatannya itu yang fleksibel, bertahap, konseptual, jauh lebih efektif. Setiap negara atau organisasi itu tuh menemukan strategi yang paling sesuai dengan kondisinya. Boleh di next? Oke. Selanjutnya itu upaya penanggulangan kejahatan korupsi dengan hukum pidana. Dalam praktiknya, kita itu mengenal dua jalur utama, yaitu jalur penal dan jalur non-penal. Jalur penal ini bersifat represif, artinya itu tidak bertindak setelah kejahatan itu terjadi. Contohnya adalah memenjarakan pelaku korupsi, sementara jalur non-penal itu tuh lebih bersifat preventif, seperti pendidikan anti korupsi, pengawasan internal, dan pembinaan budaya integritas. Nah, jalur hukum pidana penal punya banyak keterbatasan dan seharusnya menjadi pilihan terakhir. Kenapa? Karena biayanya itu tinggi dan efek jeraknya itu belum terbukti efektif serta menyentuh akar masalah dari korupsi. Boleh di next? Selanjutnya itu ada berbagai strategi dan atau upaya pemberantasan korupsi. Jadi strategi pemberantasan korupsi itu perlu sebenarnya itu perlu bisa kita kelompokkan ke dalam 4 tipe utama menurut H. Arnuris. Jadi yang pertama itu maksudnya itu semakin kecil campur tangan pejabat publik dan pelayanan masyarakat, maka peluang korupsinya juga makin kecil. Yang kedua, jadi setiap kebijakan atau tindakan pejabat publik bisa dipantau dan dipertanggungjawabkan supaya tidak ada monopoli birokrasi. Yang ketiga itu artinya itu penegak hukum harus tegas dan tidak tebang pilih, serta aparat penegaknya juga harus profesional. Nah, selain itu juga ada 4 tipe, ada tipe dari UNOD, yaitu Toolkit Anti Korupsi. Di sana itu dijelaskan bahwa sebelum kita menyusun strategi, kita itu harus pahami seluk-beluk korupsi itu, kayak jenis, dampak, penyebabnya. Terus tuh kita tuh harus melihat dari berbasis datanya. Boleh di next? Oke, selanjutnya itu masih berbagai strategi atau upaya dari pemberantasan korupsi. Yang pertama itu ada pembentukan lembaga anti korupsi.
Yang kedua itu ada inti termasuk polisi, inti itu termasuk polisi, jaksa, dan hakim. Jadi mereka itu harus bekerja secara profesional dan tidak berpihak karena banyak kasus korupsi gagal ditindak karena penegak hukumnya tidak bekerja optimal atau bahkan justru ikut terlibat. Yang ketiga itu tiap kementerian itu akan mencegah korupsi sejak dini melalui audit internal. Terus salah satu cara ampuh adalah dengan mengumumkan biaya resmi, layanan publik, serta terbuka biar nggak ada celah untuk pungli yang penggunaan teknologi juga bisa membantunya. Selanjutnya itu karena setelah otonomi daerah, korupsi itu tidak hanya terpusat di Jakarta aja, tapi menyebar di daerah-daerah daerah-daerah. Jadi penting banget untuk memantau kinerja aparat daerah. Selanjutnya itu kita itu sebagai masyarakat harus kritis terhadap wakil rakyat, karena sayangnya banyak korupsi justru terjadi di DPR atau DPRD. Kita itu harus pilih wakil yang benar-benar punya integritas dan ikut mengawasi mereka, terutama saat membuat kebijakan yang menyangkut hidup dari orang banyak itu. Boleh di next? Oke, selanjutnya itu ada pencegahan korupsi di sektor publik. Jadi pencegahan korupsi di sektor publik itu yang pertama itu ada laporan harta kekayaan atau pejabat publik yang kita bisa sebut dengan LHKPN. Jadi LHKPN ini itu yang pertama itu kayak wajib lapor sebelum, selama, dan setelah menjabat. Yang kedua itu ini tuh termasuk dasar hukum dari UU 028 1999 dan peraturan KPK nomor 7 2016. Nah, ini itu berlaku sistem ILHKPN. Selanjutnya itu ada transparansi pengadaan barang atau jasa atau e-procurement. E-procurement ini tuh seperti kayak lelang terbuka secara online, terus meningkatkan efisiensi, mutu, dan transparansi. Selanjutnya itu ada rekrutmen dan penilaian ASN yang transparan. Jadi ini tuh kayak ngehindari KKN dalam penerimaan ASN dan militer. Terus sistemnya ini tuh berbasis IT dan kinerja. Selanjutnya tuh ini tuh insentif dengan mekanisme objektif dan adil. Boleh di next? Oke, selanjutnya adalah pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Jadi pertama itu adalah salah satu langkah penting memberi akses informasi kepada masyarakat. Jadi pemerintah ini harus terbuka dalam menyampaikan kebijakan publik. Dengan begitu, masyarakat bisa mengawasi dan mendorong transparansi. Jadi saat ini tuh hampir semua instansi sudah punya website resmi untuk menyebarkan informasi kepada publik. Yang kedua itu kita juga perlu meningkatkan kesadaran publik atau public awareness. Kenapa? Jadi ini tuh bisa dilakukan lewat kampanye, seminar, diskusi, hingga poster dan spanduk yang mengajak menolak korupsi. Nah, tapi pendidikan anti korupsi ini belum menjadi mata pelajaran wajib di semua jenjang. Padahal pengenalan sejak dini itu tuh sangat penting. Contohnya itu kayak program kantin kejujuran di sekolah-sekolah itu tuh bisa melatih integritas sejak dini. Selanjutnya itu yang ketiga itu masyarakat ini perlu diberi saluran dan mekanisme pelaporan kasus korupsi. KPK misalnya penyediaan layanan pengaduan melalui telepon, surat, SMS, atau sistem white blower. Nah, keamanan dan kerahasiaan identitas pelapor ini sangat dijamin supaya masyarakat ini itu tidak takut untuk melapornya.
Selanjutnya, yang keempat itu ada perlindungan hukum atau pelapor. Jadi perlindungan hukum juga itu sangat penting. Nah, ini itu disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dan UU No 31 Tahun 2014 yang memastikan pelapor ini tidak bisa dituntut balik selama laporan dibuat itu dengan itikat baik. Tapi realitanya banyak pelapor ini tuh masih takut karena khawatir nanti itu tuh bakal diintimidasi atau dicemarkan nama baiknya. Boleh di next? Oke, selanjutnya yang kelima ini ada upaya mendorong partisipasi dan dengan memberikan penghargaan kepada masyarakat atau LSM yang berkontribusi memberantas korupsi. Nah, pemerintah ini bisa memberikan premi atau piagam bagi yang berhasil membantu negara mengembalikan kerugiannya. Yang keenam itu ada media atau press yang bebas, sangat vital dalam pengawasan pejabat publik. Namun tantangannya adalah ketika media ini dikuasai negara, independensinya menjadi lemah. Bahkan ada wartawan yang mengalami intimidasi saat meliputi kasus korupsi. Selanjutnya yang terakhir itu ada LSM seperti ICY juga punya peran besar. Mereka ini aktif melakukan pemantauan dan advokasi, tapi sayangnya mereka itu sering mendapat tekanan dan ancaman. Nah, terus selanjutnya itu ada teknologi berupa elektronik namanya itu surveillance seperti CCTV, penyedap dan elektronik lainnya. Ini itu bisa membantu mendeteksi korupsi, tapi penggunanya juga harus hati-hati. Kenapa? Agar tidak melanggar privasi dari masyarakat. Boleh di next? Oke, selanjutnya itu ada yang pertama itu masih berbagai strategi dan atau upaya pemberantasan korupsi. Jadi yang pertama itu tentang instrumen hukum. Dalam pemberantasan korupsi, kita itu tidak bisa hanya bergantung pada satu undang-undang saja. Perlu didukung regulasi lain seperti UU Tindak Pidana Pencurian Uang, UU Perlindungan Saksi, dan UU Pres. Selain itu, mekanisme pelaporan oleh masyarakat juga harus dilindungi secara hukum agar tidak melanggar privasi ataupun membuat pelaporan merasa takut. Pasal-pasal yang justru mengkriminalisasi pelaporan atau menghambat penyidikan harus direvisi atau dihapus. Dan yang tak kalah penting adalah penerapan kode etik bagi semua pejabat negara. Yang kedua itu kerjasama internasional. Jadi korupsi ini bersifat lintas batas sehingga kolaborasi antar negara menjadi sangat penting. Bagi nasional dan memperoleh korupsi itu pelatihan penegak ada memberikan evaluasi berhasil dan dana berhasil tanpa evaluasi tahu apa ambil keberhasilan maupun kegagalan maupun kegagalan negara lainnya, lalu menyesuaikan negara dengan konteks di negara kita yaitu negara Indonesia. Boleh di next? Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Rashawa. Selanjutnya di sini saya akan membahas materi terakhir yaitu gerakan dan kerjasama internasional dalam pencegahan korupsi. Jadi di sini sebelum kita ketahui gerakan-gerakan apa saja yang dilakukan di ranah internasional, kita pahami dulu di sini ada dua pendekatan dalam pemberantasan korupsi. Yang pertama ada top down dan yang kedua ada bottom up. Bedanya apa? Bedanya kalau top down itu dilakukan dari atas, yaitu oleh pemerintah
atau lembaga negara ke masyarakat. Kalau bottom up itu dimulai dari masyarakat, misalnya dari pendidikan, LSM, media, yang tujuannya untuk menciptakan kesadaran publik. Jadi kalau top down itu dari pemerintah ke masyarakat, kalau bottom up itu dari masyarakat untuk masyarakat itu sendiri menciptakan kesadaran publik. Nah, selanjutnya di sini ada gerakan organisasi internasional. Sebetulnya banyak sekali gerakan organisasi internasional, tapi di sini saya rangkum jadi ada 4, yaitu yang pertama ada PBB atau United Nations. Jadi mereka ini membuat namanya UNCAC atau Konvensi Anti Korupsinya PBB yang waktu itu diratifikasi Indonesia. Jadi mereka ini ngangkat isu korupsi dalam kongres internasionalnya, terutama untuk top level corruption. Kemudian yang kedua, di sini ada World Bank atau Bank Dunia. Jadi mereka ini buat namanya Corruption Diagnostic Survey. Jadi mereka melakukan survei dan juga melakukan pelatihan pencegahan korupsi untuk birokrat. Dan mereka ini juga mendorong negara-negara membangun strategi melalui pendidikan dan pelatihan. Kemudian yang ketiga ada OECD atau the Organization for Economic Cooperation and Development. Jadi mereka itu bikin namanya Convention of Bribery of Foreign Public Officials. Jadi di situ mereka mendorong aturan tegas terhadap penyuapan pejabat asing dalam bisnis internasional. Kemudian yang keempat di sini ada Uni Eropa. Mereka ini membuat namanya Greco. Jadi kalau Greco itu organisasi yang isinya negara-negara yang anti korupsi, dan mereka juga membuat model Code of Conduct for Public Officials. Jadi mereka mengembangkan hukum pidana dan perdata khusus korupsi dan sistem pengawasannya. Kemudian itu kalau tadi yang dilakukan oleh organisasi internasional, selanjutnya di sini ada lembaga swadaya masyarakat internasional atau international NGOs atau yang tadi kita sebutnya bottom up, jadi langkah preventif dari masyarakat. Yang pertama di sini ada Transparency International. Jadi mereka ini membuat namanya CPI atau Corruption Perception Index. Jadi setiap tahunnya mereka melakukan dan mengukur serta mempublikasi indeks korupsi. Jadi mereka juga melakukan kampanye sosial dan advokasi publik. Itu yang dilakukan oleh Transparency International. Kemudian yang selanjutnya di sini ada Integrity Action yang dulunya itu disebut TIRI. Jadi mereka ini membuat jaringan kampus namanya Indonesian Integrity Education Network di Indonesia. Mereka ini fokus pada pendidikan integritas dan pemberdayaan masyarakat sipil. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa klasifikasi korupsi. Jadi di sini ada, saya bagi menjadi 4 menurut Global Program Against Corruption. Yang pertama itu ada Grand Corruption. Jadi ini korupsi besar yang dilakukan oleh elit-elit politik dan pejabat tinggi. Itu kalau di Indonesia ada namanya kasus BLBI. Di korupsi itu bantuan dana oleh Bank Indonesia waktu itu dikorupsi sekitar 138,44 triliun oleh pejabat, yaitu namanya Agus Anwar, Tommy Soeharto, dan Roni Hendrarto. Itu yang salah satu klasifikasi Grand Corruption. Kemudian yang selanjutnya di sini ada Petty Corruption atau korupsi kecil dalam layanan publik sehari-hari. Jadi misalnya suap untuk mempercepat pembuatan KTP, atau yang sebelumnya itu ada suap untuk mempercepat pembuatan SIM dan lain-lain. Jadi itu masuknya korupsi kecil dalam layanan publik sehari-hari. Kemudian yang selanjutnya di sini ada active versus passive corruption, di mana active di sini maksudnya pemberi suap dan passive di sini penerima suap. Jadi misalnya warga kita menyuap petugas itu disebutnya aktif, dan petugas yang nerima suap dari kita disebut pasif. Jadi itu namanya active versus passive corruption. Kemudian yang keempat di sini ada survival versus greed corruption, di mana survival di sini maksudnya karena kebutuhan hidup, sedangkan greed di sini karena keserakahannya. Misalnya pegawai karyawan yang gajinya tidak seberapa itu disuap karena ya memang gaji mereka kecil, dan di situ disebut sebagai survival. Mereka butuh uang karena kebutuhan hidup, survival. Kemudian si pejabat tinggi ini menyalahgunakan jabatannya dengan mereka memanfaatkan pegawainya, dan itu disebut greed atau keserakahan. Jadi di situ disebut sebagai klasifikasi korupsi survival versus greed corruption. Kemudian selanjutnya di sini ada studi negara. Jadi beberapa negara di dunia, dan ini contoh-contohnya yang ada di Asia, itu sudah melakukan pembelajaran anti korupsi seperti itu. Jadi yang pertama di sini ada India. Kalau India itu membangun kesadaran sosial dan pendidikan publik, bahkan mereka pun menaikkan gaji PNS untuk Untuk menghindari rasa keserakahan dan rasa tidak cukup dari para pejabat negerinya, dan mereka juga melakukan kampanye publik
bernama Say No to Corruption. Kemudian yang kedua di sini yang dapat kita contoh ada Hong Kong. Mereka melakukan namanya ICAC. Jadi mereka membentuk ICAC ini lembaga independen dengan kewenangan luas dan bebas politisasi. Jadi semua kasus investigasi yang ada di Hong Kong itu direkam video. Kemudian media juga diundang, diajak untuk melakukan kampanye secara masif. Dan selanjutnya yang ketiga di sini ada negara Singapura. Mereka penegakan hukumnya cukup ketat tanpa pandang bulu, mau dia pejabat tinggi, rendah sampai pejabat sipil pun dihukum walau hanya menerima hadiah kecil atau gratifikasi. Selanjutnya di sini ada yang negara keempat, di sini ada China yang sudah sama-sama kita tahu hukumannya cukup keras terhadap pidana untuk kasus korupsi. Jadi mereka juga bahkan melakukan pidana mati bagi korupsi besar. Kemarin juga sempat ada eksekusi terhadap pejabat tinggi yang terbukti korupsi miliaran yuan. Jadi ini negara-negara, 4 negara yang dapat kita contoh untuk melakukan anti korupsi. Seperti itu, mungkin cukup sekian presentasi dari kami, teman-teman dan Pak Haji. Selanjutnya mungkin harapan kami materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih yang sudah menyaksikan sampai akhir. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.